pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan pembacaan kita dari Yehezkiel 36 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah disiapkan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala berkat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu ini dan kami bisa laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Yehezkiel 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena yang sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan kepada lembah-lembah, kepada reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa-sisa bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat dihabis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amar cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel puluhan tahun lamanya tinggal di pembuangan di Babel. Kenapa mereka berada di sana?
karena pada saat itu Raja Nebukadnezar merebut dan menghancurkan kota Yerusalem. Oleh sebab itu, mereka dibawa di pembuangan di Babel, dan mereka menjadi seorang tawanan perang. Dan bangsa Israel pada saat itu juga selalu melanggar perintah Allah, seperti mereka berkata kasar, tidak sopan kepada sesama, menyembah patung atau berhala. Jadi kita diajarkan untuk selalu sopan terhadap sesama, rajin berdoa, baca Alkitab, dan berkata jujur. Pada saat itu juga bangsa Israel lupa bahwa Allah adalah Allah Sang Pembebas yang bisa melakukan apa saja untuk membalas perbuatan bangsa Israel. Tapi Tuhan selalu baik. Dia mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Yeskiel. Dia diutus untuk memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Dan pada saat di pembuangan di Babel, bangsa Israel selalu melakukan pekerjaan mereka dengan mandiri. Jadi kita diajarkan hidup mandiri seperti makan sendiri, mandi sendiri, belajar sendiri, pakai sepatu sendiri. Dan kita juga jangan lupa meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian yang kakak sampaikan. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kasih dan perlindungan-Mu masih Engkau nyatakan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas kesehatan, perlindungan, dan kasih sayang-Mu pada kami semua, terutama nafas yang masih Tuhan izinkan kami nikmati hingga hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kami beribadah dan mendengarkan cerita firman-Mu, walaupun hanya di rumah, karena virus corona yang sedang mewabah sehingga kami diharuskan tetap berada di rumah. Tetapi ya Tuhan, virus tidak dapat membatasi untuk kami mendengarkan firman-Mu melalui cerita hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya cerita firman itu menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan hati dan iman kami kepadamu. Sehingga dalam menghadapi virus corona, kami tidak takut dan khawatir, karena kuasa-Mu lebih besar dan lebih dahsyat dari virus yang sedang mewabah ini. Tuhan Yesus, tolong matikan virus corona, supaya kami dapat berkumpul lagi dengan teman-teman, serta kekalayan untuk dapat beribadah, bernyanyi bersama, dan mendengarkan cerita firman-Mu secara bersama-sama. Tuhan Yesus juga berkati kakak lain dan kami semua, agar tetap sehat dan dilindungi dan di segala mara bahaya. Sehingga walaupun kami tetap di rumah, tapi kami tetap belajar dengan tekun. Kakak lain juga boleh bekerja atau melakukan aktivitas yang lain. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan orang tua yang selalu mengasihi, memenuhi kebutuhan, dan mendampingi kami, baik di waktu kami sehat maupun di saat kami sakit. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, karena walaupun virus sedang mewabah, orang tua kami tetap bekerja. Tuhan jaga dan lindungi mereka, supaya tetap sehat dan kuat. Tuhan Yesus juga berkati dengan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Tuhan berkati para presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua orang yang Tuhan percayakan duduk di jajaran pemerintahan. Beri hikmat dan kemampuan serta takut akan Tuhan agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan arif dan bijaksana, khususnya dalam menangani virus corona yang sedang mewabah ini. Tuhan berkati dokter, juru rawat, dan semua petugas kesehatan,
rumah sakit yang menangani orang-orang yang terjangkit virus corona. Tuhan lindungi mereka yang berada di ganda terdepan menangani virus corona itu. Lindungi mereka dengan jubah kemuliaan-Mu, supaya para tenaga medis tetap terlindungi dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa jika saat ini ada teman-teman kami yang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan melalui upaya-upaya yang diberikan melalui orang tua, juga dokter dan juru rawat. Tuhan jamah supaya teman-teman kami boleh sembuh dan boleh kembali bermain dan belajar. Tuhan Yesus, ini kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta dengarkan doa kami dan jawablah kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.